Ya, jumpa lagi bersama saya. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan membagikan kesaksian dari seorang muslimah yang sangat fanatik. Kini ia dipilih oleh Tuhan dan dibaptis menjadi pengikut Kristus. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak kesaksian bersama-sama. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anggreni Desi, umur saya 37 tahun dan saya tinggal di Semarang. Oke, untuk sekarang saya mau mulai kesaksian. Begini ceritanya, saya itu tumbuh di keluarga Muslim yang taat akan syariat, taat akan ajaran tentang agama. Terus kami juga hidup berdampingan dengan kebetulan ini bapak saya itu punya saudara, kakak dan adik. Kakaknya bapak itu seorang Muslim dan dia tidak punya suami dan tidak punya anak juga. Terus adiknya bapak juga perempuan, dia juga tidak menikah, tapi dia seorang Nasrani. Seperti itu. Terus bapak saya memang mudanya dia menganut ajaran Nasrani. Sampai ketemu dengan ibu saya, dia menikah di KUA, terus bapak ikut ibu. Tapi setelah menikah juga bapak kembali ke ajaran Nasrani. Dia tidak pernah ibadah sholat, tidak pernah ke gereja juga jarang sekali. Tapi yang saya tahu bapak itu kalau berdoa dia memakai ajaran Nasrani untuk dia berdoa sendiri. Tapi memang bapak tidak mengajarkan ke anak-anaknya. Dia menyerahkan agama anak-anaknya itu ke bude saya malahan. Yang di rumah situ dominan malah bude saya untuk pertumbuhan rohani kami. Jadi kami memang ikut ajaran Muslim seperti ajaran bude saya. Nah, itu kami besar dan tumbuh dengan ajaran yang taat sekali, bahkan sampai puasa Senin Kamis pun kami juga kami juga ikuti seperti itu. Lalu dulu saya masih kecil itu saya kan sering ngobrol sama tante saya yang beragama Nasrani, tapi ya cuma sekedar ngobrol saja. Kok tante kok malah pengen Nasrani, apa toh tante? Kok nggak ikut kami yang Muslim seperti itu? Tapi tante cuma bilang Tuhan Yesus itu baik. Ya, cuma seperti itu. Terus pada waktu saya kelas 5 SD itu tante mengalami kecelakaan dan dia kakinya harus memakai gip seperti itu. Lalu dia karena untuk ke gereja dia tidak tidak ada yang nganterin, dia harus pakai krek, tapi tante tetap setia untuk ibadah, tetap dia berangkat untuk ibadah. Terus dia mengajak ponakan-ponakannya, tapi pada nggak mau. Ya sudah, terus karena saya di situ kan anak pertama, jadi ya harus saya yang ceritanya nemenin tante saya ke gereja. Di situ kan saya memang dari dulu itu saya nggak suka agama Nasrani, itu memang nggak suka, memang entah kenapa nggak tahu, tanpa alasan pokoknya saya nggak suka gitu loh. Terus di situ saya masuk ke gereja pun sebenarnya nggak mau, saya hanya di pintu gereja aja, tapi memang karena saya kasihan sama tante saya, jadi saya harus masuk ikut
duduk sebelah tante saya. Nah, di situ saya baru lihat kalau di gereja itu memang ada puji-pujian, ada nyanyi-nyanyian. Kok beda ya dengan di agama yang saya peluk? Karena agama yang saya peluk tuh kayak begitu begitu kusyuk, begitu apa ya? Tidak ada suara yang istilahnya gedombrengan gitu, nggak ada. Tapi kok di sini kok kayak gini ya? Tapi kok saya kok merasa damai gitu loh. Nah, itu kebetulan sekali pas saya nganterin tante saya itu ternyata ada perjamuan kudus. Jadi ada roti sama ada anggur. Nah, di situ saya kan kelas 5 SD nggak tahu ini apaan. Nah, saya tanya sama tante saya, "Ini apa tante? Kok saya dikasih roti cuman cuman secuil, kok pelit banget. Gereja kok pelit banget kasih roti kok secuil sama anggur gitu." Terus tante saya bohongi saya, "Sudah enggak apa-apa, dimakan aja. Kalau kamu mau makan makan aja, enggak usah bertanya." Gitu. Terus ya sudah, terus semua kok saya lihat kok pada minum dan makan, ya sudah saya makan dan minum. Nah, itu baru saya sadar waktu saya masuk ke Nasrani, ternyata firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Seperti itu. Nah, terus saya perjalanan hidup saya itu kan satu rumah dengan Bude, dengan tante. Nah, itu memang jelas sekali berbeda karena tante itu tiap hari itu nyanyi, nggak ngerti pokoknya nyanyi. Padahal kami lagi ngaji, dia nyanyi. Nyanyi sebisa mungkin yang masih saya ingat itu nyanyiannya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang masih saya ingat. Terus, oh ternyata masih ada lagu yang seperti ini. Mungkin pas saya masuk Nasrani itu ternyata masih ada lagunya tante saya yang dulu saya masih dengarkan waktu saya masih agama Muslim seperti itu. Lalu saya ngobrol sama tante, ya sedikit banyak lah ngobrol sama tante. Terus tapi saya nggak tertarik untuk masuk agamanya, saya nggak tertarik. Bahkan bapak saya yang memang agamanya seperti kayak sembunyi-sembunyi seperti itu pun saya paksa untuk Pak, kok nggak ikut anak-anaknya masuk masuk Muslim, kok malah Bapak dewi loh Pak. Nanti kalau Bapak dipundhut Gusti Allah, nanti Bapak sopo sing meh ndongake seperti itu. Bapak saya cuman bilang, juru wilujeng Gusti Yesus kuwi juru wilujeng. Aku engko gampang meh pindah-pindah, engko gampang. Saiki aku jek derek Gusti. Cuman bilang seperti itu. Dan adik-adik saya juga ini gencar sekali untuk mengedukasi Bapak supaya Bapak pindah. Tapi Bapak zaman dulu memang masih kekeh dengan agamanya. Lalu waktu saya beranjak SMP itu saya mulai curi-curi tentang Alkitab, curi-curi pengetahuan tentang Alkitab. Kebetulan tante saya itu naruh Alkitab itu di laci meja belajar saya. Terus malam-malam saya pas mau ujian itu saya nyuri waktu sedikit buat baca Alkitab. Saya lihat di Alkitabnya tante itu kejadian, wah kok saya baca kok seperti baca komik biasa gitu. Terus tahu-tahu kok ada yang ngetok pintu kamar saya, ada yang datang. Terus ya sudah, saya tutup lagi. Tapi saya dalam benak saya begini, apa tertarik itu ki, apa enak, apa api itu Kristen kuwi seperti itu. Saya masih nggak tertarik. Maksudnya apa sih? Alkitabnya aja isinya malah kayak bacaan
komik seperti itu. Nah, lalu beranjak saya SMA itu saya masih cari-cari Tuhan. Karena saya sudah mulai apa namanya? Pengen cari Tuhan yang benar tuh yang seperti apa gitu. Itu keinginan saya lebih besar di mulai beranjak SMA. Saya sudah mulai goyah untuk iman ini sih. Tapi tetap aja Tuhan tuh yang seperti apa saya cari di pengajian manapun, di pengajian apa namanya masjid belakang rumah atau apa namanya ada referensi dari bude atau dari saudara yang lain, tapi tetap tetap saya nggak menemukan jawaban tentang Tuhan yang benar itu seperti apa gitu loh. Yang ada malah menjelekkan agama lain seperti itu. Sampai saya kuliah semester pertama itu saya kan masuk Universitas Muhammadiyah itu lah. Itu saya sudah mulai aktif untuk kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan, terutama untuk apa namanya bedah Al-Quran ya, seperti itu. Terus saya di luar kegiatan kemahasiswaan, saya cari memang benar-benar pengajian yang apa namanya benar-benar cari Tuhan gitu loh, bukan hanya untuk menjelekkan agama lain, enggak. Saya memang benar-benar cari pengajian yang memang yuk kita bahas yuk tentang ketuhanan. Dan saya itu dulu dapat satu yang menurut saya saat itu memang benar-benar mengulas tentang ketuhanan, itu di Salatiga. Dulu saya sampai tiap hari Sabtu itu yang lain mungkin ya untuk umuran saya itu mungkin pada apa namanya ngedet ceritanya apa ya itu ya itulah ya itu malah saya ke Sabtu malah ke pengajian cari Tuhan, maksudnya kayak apa tau Tuhan yang sebenarnya, yang Tuhan yang memang benar-benar hidup gitu loh. Di situ saya merasa apa namanya kok pengajiannya yang di sini kok beda, pengajiannya kok apa namanya kok membahas tentang Allah itu kasih, terus Imam Mahdi, terus loh kok beda ya. Nah makanya itu terus saya geluti itu apa namanya tentang bedah Al-Quran di situ. Dan saya juga dulu itu aktif sebagai guru ngaji. Jadi di ceritanya seperti ini, di belakang rumah memang kekurangan guru ngaji. Sedangkan anak-anak kecil-kecil itu banyak sekali dan dia apa namanya cari guru-guru ngaji siapa yang bisa ngaji. Nah itu saya ikut gabung dengan remaja masjid di sana. Saya belajar apa namanya menjadi guru ngaji ya mungkin sampai 2 tahunan lah. Saya jadi guru ngaji anak-anak. Terus sampai saya lulus kuliah. Kuliah pun saya di perkuliahan di bangku kuliah itu juga kami mengulas banyak tentang apa Al-Qur'an di situ, tapi tetap saya tidak punya kepuasan untuk tentang ketuhanan, tidak punya kepuasan. Terus saya sampai lulus kuliah itu saya sebelum lulus udah mau diwisuda, saya diterima di suatu perusahaan farmasi di Semarang. Itu saya senang banget luar biasa karena baru kali ini saya apa namanya lulus kok langsung dapat kerjaan gitu. Nah, di situ saya bertemu dengan apa suami saya yang dulu memang atasan saya saat itu di perusahaan. Nah, kami intens untuk apa namanya intens bertemu sehingga kami apa namanya menjalin suatu hubungan, dan di situ kami apa namanya tidak berhenti di situ untuk saya mencari Tuhan. Saya tanya sama suami saya pacar saya saat itu bilang, "Yuk kita apa namanya cari Tuhan." Kebetulan suami saya kan Kristen. Jadi saya nantang dia, "Kamu bisa enggak apa namanya jelas ke aku tentang kekristenanmu gitu." Makanya terus kami tiap tiap ada waktu untuk apa bedah Al-Qur'an dan Alkitab, kami lakukan itu. Kami apa ya
apa namanya, sharing lah tentang Al-Quran dan Alkitab. Sampai suatu saat pacar saya itu bilang gini, apa namanya, coba takono guru ngajimu, Imam Mahdi itu siapa? Nah, saya bilang ke guru ngaji, Mas, apa namanya, Imam Mahdi itu siapa? Terus malah apa namanya, guru ngaji saya bilang, apa kamu mau pindah Kristen, Tonduk? Padahal saat itu saya tidak punya keinginan untuk pindah agama Kristen. Entah kenapa, pokoknya saya tidak suka dengan agama Kristen. Nggak tahu kenapa, saya membenci tanpa alasan ya seperti ini. Terus apa namanya, suami bilang, yuk kita belajar lagi tentang Al-Quran dan Alkitab, seperti itu. Nah, lalu saya masih berpikir untuk menjalin hubungan dengan dengan pacar yang non muslim, karena mungkin di satu sisi keluarga saya tidak setuju, mungkin di sisi lain juga keluarga suami saya juga pasti tidak setuju, dan kami mungkin hanya buang-buang waktu untuk menjalani hubungan ini. Makanya saya berkomitmen sama suami, kamu mau pindah agama enggak? Maksudnya ikut saya. Karena memang kami bertekad memang untuk menikah, ya suami mengalah. Ya wis, saya tak ikut agamamu, seperti itu. Lalu tapi Tuhan memang izinkan itu untuk ada pertobatan di dalam hidup saya. Maka apa namanya, suami membaca 2 kalimat yang untuk agama Muslim bisa masuk ya. Itu saya agak agak ngeregel gitu. Ternyata ada yang mau mengorbankan keyakinannya untuk saya, seperti itu. Lalu, tapi tetap di situ saya enggak pengen untuk pindah agama Nasrani, enggak pengen. Lalu saya menikah di KUA, terus tapi tetap Tuhan itu kejar suami saya. Dia enggak mau untuk umatnya sampai apa namanya, pindah agama gitu loh, meninggalkan agama. Lalu kemudian di waktu kami mau menikah itu saya ini ada sedikit cerita. Di waktu mau menikah saya dibekali bapak apa namanya, beberapa uang. Memang karena saat itu bapak itu lagi jual sawah dan saya dikasih uang itu puluhan juta, ya hampir 100 lah. Itu saya sudah DP semuanya, terus tapi Tuhan punya rencana lain. Saya harus melewati itu. Undangan yang kami pesan tidak jadi. Maksudnya yang mencetak kabur, entah kemana, dan ternyata juga dia banyak yang nyari gitu loh. Terus sampai di situ saya sudah mulai stres. Aduh, pernikahan tinggal 2 minggu, kok undangan nggak jadi. Terus saya harus cari di mana, padahal sudah saya lunasi. Lalu saya sama suami cari undangan yang lain, sampai saya dan suami itu bikin sendirilah undangannya, bikin sendiri, ngelem sendiri, ini sendiri, terus kayak gitu. Lalu belum di situ, kami kan tukar cincin itu, bertunangan, ceritanya seperti itu. Lah kok seminggu sebelum 10 hari sebelum menikah, suami saya itu mampir ke masjid cuman untuk cuci muka. Cincinnya ditaruh di tempat wudhu. Ya sudah, cincinnya hilang. Aduh, ini kok bertubi-tubi toh. Menurut saya seperti itu dulu. Saya sampai stres, aduh, kok ya cincin dadak hilang toh ya, Pak. Terus udah enggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Habis itu saya
ke rumah orang tua untuk menyerahkan beberapa uang supaya orang tua bisa melunasi apa yang memang jadi kewajiban kami untuk menikah lah itu. Lalu kebetulan rumah saya itu di pinggir jalan, tapi ada sedikit halaman gitu. Suami saya naruh tas itu di motor aja, cuma ditaruh dicantolin tok gitu. Padahal isi tasnya itu ada puluhan juta uang, ada 1 set perhiasan, ada HP, ada kamera, semua ada di situ. Terus giliran saya mau menyerahkan uang ke orang tua, uangnya nggak ada. Aduh, saya sampai mau pingsan, nangis luar biasa. Waduh, ini besok piye? Tinggal beberapa hari lagi saya menikah. Aduh, nanti besok pakai uang apa? Sedangkan orang tua sudah menyerahkan tanggung jawab itu ke saya. Nah, terus lalu saya bingung lah kayak apa. Sampai setelah menikah itu saya malamnya saya bingung. Terus saya bilang sama suami, kamu berdoa menurut agamamu, aku tak berdoa menurut agamaku. Terus suami saya bilang, yuk kita berdoa dulu. Nanti supaya Tuhan gerakkan, Tuhan ubahkan supaya besok kita bisa melunasi kewajiban-kewajiban kita. Tapi ternyata benar, Tuhan gerakkan orang tua saya dikasih duit dari sumbangan-sumbangan dari kolega-kolega orang tua saya, dikasihkan ke saya semua untuk melunasi apa yang harus saya bayar. Di situ saya masih bebal, suami juga bilang gini, kayaknya aku ra iso ninggalke Tuhan Yesus sih mah. Nah, di situ Tuhan juga masih kejar kami, dia masih kejar supaya kami bertobat, supaya kami bertekuk lutut supaya kami dimenangkan. Tapi tetap aja kami bebal, kami masih sesuai dengan apa yang kami pikirkan, nggak mengandalkan Tuhan. Terus waktu itu saya tidak lari ke Tuhan, tapi malah lari ke dukun untuk mencari yang hilang itu, uang dan perhiasan yang hilang itu. Terus saya saya ke dukun, terus di dukun itu saya dilihatkan orang yang mencuri, dan itu pun saya nggak kenal, entah itu dukunnya cuman biar kelihatan jago gitu atau nggak ngerti saya. Di pasar itu suami kan ada dukun yang bilang itu hilangnya di pasar. Sudah lari ke pasar itu orang yang mencuri. Nah, di pasar itu suami kepinginnya berantem aja, maksudnya pengennya nantangin semua orang yang ada di situ. Nah, tapi ada bisikan, kata suami, ada bisikan, kamu cepat segera lari, kamu segera lari. Tapi benar, ada satu orang yang menyelamatkan suamiku, lalu dia bisa keluar dari gerombolan orang yang mau mengeroyok suamiku. Setelah itu kami pulang ke Semarang, suami juga keluar dari pekerjaan, dan Tuhan juga izinkan itu terjadi, dan Tuhan izinkan kami melewati itu untuk saya harus bertobat. Saya hamil anak saya, lalu saya masih nggak mau, pengen pindah Kristen, saya nggak mau. Sampai suatu saat saya bermimpi, mimpi saya itu saya di tengah laut, terus
saya pakai perahu yang kecil dan ombak badainya itu luar biasa besar. Lalu saya bingung, saya mau berdoa, aduh ya Allah ini gimana ini kok badainya luar biasa. Tiba-tiba ada tangan yang, dan tangannya itu pakai jubah gitu. Tangannya itu merangkul saya dan menghempaskan saya ke daratan. Dan itu saya tahu itu jubah Tuhan Yesus. Dan saya diberitahu dalam mimpi saya, Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku, maka kau akan selamat. Nah, waktu itu langsung saya bangunkan suami, terus, Pak, aku pengen derek Tuhan Yesus. Suami bingung, loh, kok tumben, kenapa enak apa, bilang gitu. Saya ditemui Tuhan Yesus sendiri, saya bilang gitu. Terus suami sama, ya wis, yuk besok kita ke gereja bareng gitu. Terus suami sangat senang banget saya masuk gereja, dan mah itu ke gereja pikul salib Tuhan itu tidak mudah, karena kita harus segala ego, segala harus kita tepiskan, dan hanya kemuliaan Tuhan yang ada. Maka saya pengen, yuk saya pengen dibaptis. Nah, saat itu gereja yang saya ini belum ada baptisan, dan kayaknya kalau baptis di situ kok kayak eh, kayak susah gitu loh, kayak maksudnya gitulah. Makanya terus, yuk Pak, nanti kita cari gereja yang memang benar-benar kita bisa bertumbuh, kita bisa melayani Tuhan gitu. Nah, saya puji Tuhan, saya kenal dengan salah satu jemaat yang ada di gereja ini, Pak Jayadi dan Bu Jayadi. Maka saya dan suami bilang untuk bisa eh, di untuk bisa ya itu ikut Tuhan lah. Terus mereka dengan senang hati dikenalkan dengan Pak Bambang. Terus kemudian saya di situ Tuhan masih masih kejar saya juga. Kami itu Tuhan, suami saya itu keluar lagi dari pekerjaan karena memang perusahaannya ada mengalami beberapa pengurangan karyawan. Maka kami dua-duanya memutuskan untuk berdagang seperti itu. Dan kami di masa pandemi kemarin ini Tuhan luar biasa memelihara kami berdua, kami sekeluarga luar biasa, sangat luar biasa. Karena begini, saya dan suami usahanya sangat ambruk lah, ceritanya seperti itu. Portal semua ditutup. Terus saya bilang, aduh lagi jualan apa ya Pak? Terus yang portal ditutup, siapa yang mau beli? Terus online juga kurang baik. Saya sama suami berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau akan pelihara kami. Burung-burung di udara pun yang tidak menabur, Engkau pelihara. Nah, di situ kami ada bisikan. Pas dagangan kami tidak laku, nasi banyak, ayam juga banyak. Kami kebetulan jualan geprek di situ, di teras rumah. Ada bisikan seperti ini, itu dibungkusi kasih ke orang-orang. Maka kami berdua langsung memberikan ke orang-orang sekitar, orang-orang di jalan, kami berikan semua.
Terus besoknya lagi juga gitu. Aduh, kok jualan selalu sisa banyak. Tapi Tuhan selalu bilang, kasihkan ke orang-orang. Ya sudah, kami taat, kami kasihkan. Dan puji Tuhannya kami diberkati. Kami nggak menyangka kalau respon kami memberikan makanan untuk orang-orang di jalanan, tetangga-tetangga sekitar yang membutuhkan, itu responnya luar biasa. Tuhan gerakkan luar biasa orang-orang di sekitar kami, maka bantuan itu mengalir deras, mengalir luar biasa. Tiap hari kami ada tamu banyak untuk kasih sembako. Memang kami tidak buka donasi berupa uang, tapi sembako. Karena kami di saat itu kami hanya ingin bekerja melayani Tuhan tanpa embel-embel uang gitu loh, maksudnya seperti itu. Terus saya bilang ke suami, berarti ini jawaban Tuhan, Pak. Luar biasa respon sekeliling kita untuk bersumbangsih ke kegiatan kita. Kami juga dibantu sama Bu Jayadi untuk memasak. Terus tetangga-tetangga juga ikut memasak, dan puji Tuhannya kami tiap hari itu 400 bungkus kami sebar tiap hari di saat pandemi itu, pas awal-awal pandemi 2019 itu luar biasa. 400 bungkus. Kami juga punya rekanan Gojek, jadi untuk disebarkan, kami dibantu sama rekan Gojek. Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai itu Bu Wali Kota juga menyempatkan diri untuk mampir ke kegiatan kami di rumah. Terus juga Ibu Wakil Wali Kota juga mampir ke rumah untuk memberikan donasi berupa sembako. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih, saya sangat kagum untuk berkat Tuhan yang mampir ke kehidupan kami. Tuhan tidak mau satu jiwa yang keluar itu Tuhan pasti kejar, dan kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, luar biasa, puji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian yang kita saksikan bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati, dan dengan adanya kesaksian ini, teman-teman kita yang belum dipilih oleh Tuhan, kiranya mereka diurapi dan Roh Kudus terus ada dalam hati mereka, agar mereka boleh menyadari akan kebenaran yang sesungguhnya. Ya sahabat Tuhan, terima kasih sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.